pagi untuk anak-anak grade 1 untuk kelas 1 SLH Gunung Agung. Jadi untuk anak-anak yang tidak bisa mengikuti Zoom, di sini Bu Vita akan record ya untuk pembelajaran BS yang akan kita lakukan di hari Rabu. Ya, di hari Rabu di jam 7.20 sampai 8.20. Nah, karena anak-anak tidak bisa mengakses Zoom, jadi Bu Vita akan upload ini di YouTube ya. Jadi anak-anak nonton dari awal sampai akhir supaya anak-anak paham ya materi yang Ibu sampaikan di BS ya, Bible Study. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena hari ini kami boleh sama-sama belajar Tuhan di rumah masing-masing. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik, Tuhan boleh memberikan kami kesehatan, dan saat ini Tuhan kami mau sama-sama belajar Tuhan di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan kami kecerdasan, kemampuan, supaya kami boleh mengerti Tuhan pembelajaran kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, jadi di sini Bu Vita akan share screen ya untuk anak-anak ya. Jadi kita akan belajar tentang materi, yaitu bagaimana Allah menciptakan keluarga pertama dan juga apa ya rencana Allah bagi keluarga. Ya, Bu Vita akan share screen. Oke anak-anak semua, jadi Ibu welcome ya to our class ya untuk online ini. Selamat datang untuk kelas online kita. Ibu berharap semua anak-anak dimanapun kalian berada ya di rumah kalian masing-masing, kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kita akan start ya pembelajaran kita hari ini. Nah, apa ya yang menjadi agenda kita hari ini? Ada beberapa agenda kita. Nah, yang pertama itu adalah review pembelajaran sebelumnya. Review itu apa? Kita akan mengulas ya kembali sedikit dari pembelajaran BS yang sudah kita lakukan di minggu sebelumnya. Ya, lalu kita akan lanjut ke materi. Ya, materinya apa? Kita sama-sama hari ini akan belajar Allah menciptakan manusia dan keluarga. Kemudian di dalam judul yang besar ini kita juga akan belajar tentang Allah menciptakan keluarga pertama, kemudian rencana Allah bagi keluarga. Ya, kemudian nanti akan ada kesimpulan dan kemudian ya akan ada latihan yaitu LKS yang sudah diprintkan untuk anak-anak. Ya, oke. Nah, kita mau review dulu nih pembelajaran sebelumnya. Nah, anak-anak coba lihat ya gambar ini. Ini kalau anak-anak cermati, kalau anak-anak perhatikan, ini ada gambar hewan ya, hewan-hewan di darat, binatang-binatang di darat, kemudian ada gambar manusia. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya, coba perhatikan gambar di samping. Ini adalah gambar penciptaan hari keberapa ya? Lingkari jawabanmu. Nah, anak-anak kira-kira ini gambar hari penciptaan hari keberapa ya? Manusia itu diciptakan hari keberapa ya? Coba diingat-ingat. Hari ke-6. Good. Jadi nanti hari ke-6-nya itu, angka 6-nya itu dilingkari ya, yang ada di lembar kalian masing-masing. Ya, oke. Lanjut review yang kedua. Nah, masih ingatkah anak-anak semua apa yang Allah ciptakan pada hari yang ke-6? Wah, barusan loh kita review yang sebelumnya. Pada hari yang ke-6 itu Allah itu menciptakan apa ya? Menciptakan manusia. Good job. Jadi nanti anak-anak bisa lingkari yang manusia ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Oke, kita lanjut ke materi ya. Kita lanjut ke materi. Jadi materi kita hari ini yaitu Allah menciptakan manusia dan keluarga. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa kebenaran pertama adalah Allah menciptakan keluarga pertama loh. Itu ya. Terus Bu Vita, siapa ya keluarga pertama yang diciptakan oleh Allah? Anak-anak tahu nggak siapa?
keluarga pertama yang diciptakan oleh Allah? Ya, coba anak-anak pikirkan ya dalam 10 detik. Ya, Bu Vita coba hitung dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, mudah-mudahan anak-anak benar-benar memikirkan ya, dan sudah ada nih yang kecantol nih di pikirannya ya, siapa itu keluarga pertama yang diciptakan oleh Allah. Ya, nanti setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Vita, ya anak-anak bisa koreksi tuh. Oh, ternyata jawabanku tadi benar. Oh, ternyata tadi jawaban aku itu kurang tepat ya. Jadi dengan penjelasan Bu Vita berharap anak-anak itu paham ya siapa keluarga pertama yang diciptakan oleh Allah. Begitu ya. Nah, di sini dikatakan Allah memberitahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Ya, benar sekali ya, anak-anak sudah belajar tentang hari penciptaan, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai yang keenam. Lalu Allah itu memberitahu bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah loh, gitu ya. Kemudian manusia pertama yang diciptakan oleh Allah itu siapa? Ya, Adam. Ya, anak-anak sudah pelajari itu. Manusia pertama disebut Adam, lalu manusia kedua siapa? Ya, Hawa diciptakan untuk menolong Adam ya. Jadi setelah Adam diciptakan, Tuhan melihat ya bahwa Adam ini butuh penolong loh, makanya Allah itu menciptakan Hawa ya untuk menolong Adam. Ya, Hawa itu diambil dari mana? Diciptakan dari mana? Ya, Hawa itu diambil ya dari tulang rusuknya Adam ya, diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Jadi sewaktu Adam itu lagi tertidur, ya Tuhan Yesus itu mengambil tulang rusuknya Adam, kemudian diciptakannya lah si Hawa. Ya, jadi keluarga pertama yang diciptakan Allah itu siapa anak-anak? Ya sudah ada di dalam pikiran anak-anak ya. Jadi keluarga pertama adalah Adam dan Hawa. Ya, good sekali. Jadi coba tadi yang sudah kalian pikirkan benar nggak sih sama yang sudah kita pelajari bersama-sama bahwa keluarga pertama itu adalah Adam dan Hawa. Ya, coba kita akan baca dari Kejadian 2 ayatnya yang ke-18 ya. Kita sama-sama baca ya, Bu Vita baca di sini, anak-anak juga di tempat masing-masing membaca. Kita akan baca bersama-sama. Ya. Kejadian 2 ayat 18. Lalu Tuhan Allah. Oke, Bu Vita ulang ya. Lalu Tuhan Allah berkata, "Tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya." Ya, ini adalah firman Tuhan yang menjelaskan ya bagaimana ya Allah itu membentuk Hawa karena Allah melihat bahwa Adam itu butuh penolong. Ya. Jadi diciptakan Tuhanlah Hawa untuk menolong si Adam ya sebagai penolong si Adam. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi yang kebenaran pertama kan Allah itu menciptakan manusia, ya, keluarga pertama. Ya, lalu yang kedua, kebenaran yang kedua itu adalah rencana Allah bagi keluarga. Ya, rencana Allah bagi keluarga itu apa ya? Anak-anak ada yang tahu nggak rencana Allah bagi keluarga itu apa saja? Ya, coba sekarang Bu Vita kasih lagi waktu 10 detik untuk memikirkan. Ya, rencana Allah bagi keluarga itu apa? Ya, Bu Vita hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, mudah-mudahan seperti yang Bu Vita bilang tadi ada yang dipikirkan oleh anak-anak ya supaya nanti bisa dicek ya yang sudah kita bahas nanti sesuai nggak dengan apa yang anak-anak pikirkan ya. Nah, rencana Allah bagi keluarga itu apa ya? Nah, yang pertama ya anak-anak bisa perhatikan ya, Allah mau ya supaya keluarga itu mengasihi Allah ya.
mengasihi Allah. Ya, dengan cara apa kita mengasihi Allah? Yang pertama, ya, kita itu selalu ingin mengenal Allah, ya. Kita itu ingin selalu tahu banyak tentang Allah. Aku pengen tahu loh kisah Allah yang ini, aku pengen dekat loh sama Allah. Ya, dengan apa? Ya, dengan kamu berdoa, dengan kamu rajin baca Alkitab, ya, itu akan menunjukkan hubungan kamu dengan Allah. Ya, jadi anak-anak semakin mengenal Allah. Lalu yang kedua itu adalah kita taat kepada firman Tuhan. Ya, taat kepada firman Tuhan. Ya, jangan hanya kita sekedar membaca saja. Ya, tapi kita juga mau melakukan apa yang ada di dalam kitab suci, firman Tuhan, yaitu Alkitab itu sendiri. Ya, oke. Lalu yang kedua, apa yang ingin Allah inginkan dari keluarga yang diciptakannya? Nah, yang kedua itu adalah mengasihi manusia. Ya, kalau yang pertama tadi mengasihi Allah, lalu yang kedua itu adalah mengasihi manusia. Artinya kita itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita saling menghormati satu dengan yang lain, dan juga kita saling mengingatkan, ya. Jadi kalau ada teman-teman kita yang jahil sama kita, ya, yang nakal sama kita, ya, kita tidak boleh balas jahil, ya, kita tidak boleh balas dengan nakal, ya, tapi apa? Kita kasihi, kita hormati, dan kita ingatkan bahwa tindakan itu bukan tindakan yang terpuji loh, itu bukan tindakan yang disenangi oleh Allah. Tapi yang disenangi oleh Allah itu apa? Tindakan yang baik, ya, yang mengasihi sesamanya, menghormati sesamanya, dan mengingatkan sesamanya. Ya, oke. Nah, setelah kita belajar kedua hal tadi, ya, yang pertama bagaimana Allah menciptakan keluarga pertama, ya, siapa ya keluarga pertama? Lalu yang kedua juga kita sudah belajar tentang apa rencana Allah bagi setiap keluarga. Lalu sekarang Ibu minta anak-anak yang di rumah, ya, membagikan, ya, apa yang kamu dapatkan atau yang kamu pahami dari materi yang sudah kita bahas hari ini. Ya, nanti setelah menonton ini, nanti anak-anak bisa dibagikan kepada orang tuanya atau kepada masnya atau mbaknya. Ya, dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu, atau nenek atau kakek juga, it's okay, nggak apa-apa ya. Nah, ini nanti dibagikan selama 3 menit atau 5 menit, sampai 5 menit ya. Oke, nah jadi kita ke kesimpulan ya, kita akan ke penutup. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu apa? Ya, Bu Vita akan bacakan ya dari 2 ayat ini. Yang pertama itu Ulangan 6 ayat 5. Ya, dikatakan di situ, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, itu Ulangan 6 ayat 5. Lalu ada Matius 22 ayatnya yang ke-39. Ya, Bu Vita bacakan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi ketika kita sudah tahu bahwa keluarga pertama itu adalah Adam dan Hawa, ya, terus Tuhan Yesus itu ingin apa ya dari keluarga? Ya, jadi bukan hanya keluarga Adam dan Hawa ya, tapi juga keluarga kita semua, ya. Keluarga kita dimanapun kita berada, ya, kita diajak untuk apa? Untuk mengasihi Allah dan juga untuk mengasihi manusia. Ya, jadi sesama kita juga harus kita kasihi. Ya, oke. Nah, selanjutnya untuk aktivitas anak-anak akan berlatih ya dengan anak-anak buka ya worksheet-nya BS Bible Study yang sudah Bu Vita printkan untuk kalian. Nah, di situ sudah Bu Vita kasih instruksi ya. Jadi anak-anak kerjakan instruksi sesuai dengan instruksi ya, maksudnya ya kerjakan sesuai dengan instruksi yang sudah Bu Vita tuliskan di situ. Ya, untuk anak-anak yang belum lancar membaca, dicoba dibaca dulu sendiri.
Tapi kalau memang sudah berusaha tapi tidak bisa, ya belum bisa, boleh minta tolong kepada orang tua atau saudaranya. Ya, oke, selamat mengerjakan untuk anak-anak semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan menutup pembelajaran kita di dalam doa supaya anak-anak boleh melakukan aktivitas yaitu berlatih. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk materi yang sudah kami pelajari hari ini. Kami diingatkan lagi bagaimana Allah membentuk keluarga, dan juga Allah juga mengingatkan kami sebagai keluarga apa yang harus kami lakukan, yaitu kami boleh mengasihi Allah dan kami juga boleh mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk anak-anak. Selamat mengerjakan latihannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.